Cinta setelah menikah. Bab 35. Menyukai perasaan ini. Di dalam kamar mandi yang begitu besar, Yuki mandi dengan perlahan, mencoba untuk mengulur waktu. Melihat pakaian dalam hitam yang hanya ada beberapa tali yang diletakkan di bangku dalam kamar mandi. Jantung Yuki sangat amat bimbang. Raihan dasar mesum, babi ternak. Yuki diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Kamar mandi memiliki jendela besar. Di luar jendela ada halaman yang terpangkas rapi. Jika kabur melalui jendela, dia tidak perlu lagi berhadapan dengan Raihan. Kabur dari jendela. Pikiran ini tidak hilang di benak Yuki. Tapi apa dia bisa? Mendengar dokter mengatakan pemeriksaan fisik menyeluruh sudah selesai. Jika operasi ayahnya berhasil, maka pemulihan akan baik pada tahap selanjutnya. Akan dapat pulih sepenuhnya. Bagaimana bisa dia melepaskan kesempatan ini untuk menyembuhkan ayahnya? Bukankah hanya wanita simpanan? Bukankah hanya kontrak 3 tahun? Dia bisa bersabar. Demi ayah tercinta, dia bisa melakukan apa saja. Sudahlah, karena tidak bisa memilih, maka harus dengan berani menghadapinya. Dia bisa menanggung kelelahan bekerja di 4 tempat, bisa menanggung teguran dan penghinaan dari orang lain. Jadi, dia juga bisa menghadapi Raihan. Yuki, semangat. Yuki dengan tegas mematikan pancuran air, mengeringkan tetesan air di badannya dengan handuk mandi yang lembut. Berjalan ke bangku di kamar mandi. Jari-jari putih itu terulur ke baju tidur transparan hitam. Tok tok tok. Pintu kamar mandi diketuk. Di luar pintu terdengar suara rendah Raihan. Yuki, apa kamu perlu waktu 1 jam untuk mandi? Cepat keluar. Sudah tidak bisa mengulur lagi, Yuki berdiri, mencoba menarik pakaiannya ke bawah, berharap bisa sedikit lebih menutupinya. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Suara Raihan sudah membawa sedikit nada kemarahan. Mengambil napas dalam-dalam, Yuki berdiri dan berjalan menuju pintu. Jari-jari panjang itu dengan gemetar mencapai kunci pintu. Pintu terbuka. Pada saat melihat Yuki, mata hitam Raihan yang tajam itu terbakar api. Dia berjalan ke arah Yuki. Jari telunjuknya dengan lembut mengangkat dagunya. Lihat aku. Yuki terlalu malu hingga tidak berani membuka matanya. Bulu mata yang panjang itu bergetar, membentuk bayangan berbentuk kipas di wajahnya. Sudah tidak bisa menahannya lagi. Raihan membungkuk. Bibir yang panas dengan suhu yang panas menjamah dan menggigit bibir Yuki. Raihan menarik napas dalam-dalam. Astaga, dia benar-benar menyukai perasaan ini. Cahaya pagi yang lembut masuk melalui jendela. Ruangan itu masih menyisakan suasana kemarin. Di atas ranjang besar yang lembut, gadis kecil yang ramping itu berbaring diam. Bulu mata panjangnya berbentuk bayangan indah di wajahnya yang halus. Yuki perlahan terbangun. Rasa sakit di sekujur tubuhnya mengingatkannya akan kejadian yang terjadi semalam. Wajah kecil itu sangat memerah. Kedua tangannya menutupi wajahnya yang panas. Yuki melirikkan matanya ke samping. Raihan sedang tidur dengan lelap. Di pagi hari, dia terlihat sangat tampan. Tidur dengan damai seperti anak kecil. Mulutnya seakan masih tersenyum. Pria ini, ketika tidak marah, dia tidak begitu menyebalkan. Yuki agak terpesona oleh tampang Raihan yang sedang tidur. Kenapa? Apa aku sangat tampan?
Raihan yang sedang berbaring dan tidur dengan mata tertutup tiba-tiba bersuara, membuat Yuki terkejut hingga melompat ke ujung ranjang. Kamu, Yuki menyesali perbuatan bodohnya tadi. Dengan panik ingin menarik selimut menutupi dirinya, tapi sudah terlambat. Raihan sudah datang kepadanya. Di dalam ruangan penuh dengan aura percintaan. Bab 36. Tidak boleh dikalahkan. Ponsel Yuki berdering. Dengan linglung mengulurkan tangan ketika ingin mengangkat, tapi Raihan malah melemparkan ponsel itu menjauh. Apa yang kamu lakukan? Yuki segera tersadar. Astaga, di luar sudah siang. Dia ada kelas hari ini. Yuki meraih spray dan menutupi dirinya, bersiap turun dari ranjang untuk memungut ponselnya. Pergelangan kaki rampingnya tertangkap dengan erat oleh sebuah telapak tangan besar. Jangan bergerak, berbaring. Raihan tidak membuka matanya, masih berbaring di ranjang, memerintah Yuki. Dasar gila, aku masih ada kelas hari ini. Yuki memandang ponsel yang ada di sudut dinding dengan tidak tega. Itu adalah satu-satunya benda yang berharga baginya. Tidak boleh masuk kelas. Hari ini kamu menemaniku seharian. Raihan sangat seenaknya dan juga tidak masuk akal. Telapak tangan besar yang menarik Yuki itu sangat bertenaga. Yuki sama sekali tidak bisa lepas dari kendalinya. Yuki menghela napas, berbicara dengan baik-baik pada Raihan. Lepaskan tanganmu. Aku ingin mengambil ponsel. Raihan dengan malas membuka kelopak matanya. Ponsel bututmu itu sudah harus disingkirkan. Buang saja. Aku akan membawamu untuk membeli yang baru nanti. Nada sombong itu benar-benar penuh dengan perasaan berada di posisi atas. Yuki kesal, tersenyum dingin. Ya, di mata Presiden Raihan, semua barangku harus disingkirkan. Aku miskin dan rendah, tidak bisa dibandingkan denganmu yang mulia. Kata-kata yang sinis membuat alis tebal Raihan berkerut. Yuki, kamu sedang menantang emosiku. Nada suaranya datar, tapi ancaman yang terkandung di dalamnya sangat amat jelas. Mana berani aku menantangmu. Kamu bisa melakukan apa saja. Memiliki kekuasaan besar. Aku hanyalah wanita simpanan yang menjual diri. Mana berani melawanmu. Pandangan mata Yuki yang menatap Raihan begitu keras kepala dan dingin. Raihan menatap lekat pada Yuki. Mata hitamnya perlahan-lahan diwarnai cahaya kemerahan. Yuki, apa kamu begitu membenciku? Yuki melotot pada Raihan. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Ya, satu kata yang sederhana. Dia berkata dengan begitu keras. Raihan tertawa dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kejam yang dingin. Oke, kalau begitu, aku akan membuatmu membenciku sepenuhnya. Suara itu baru diucapkan, Raihan tiba-tiba berbalik dan menindih Yuki dengan kejam di bawah tubuhnya. Kemudian mengikat tangan Yuki dengan dasi. Lepaskan, Raihan, dasar brengsek. Yuki mengerang, berjuang melawan mati-matian, dan Raihan seperti singa gila, ingin merobek-robeknya hingga hancur. Tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan. Tiba-tiba menyerang, memotong jiwanya sebelum Yuki memiliki persiapan.
Darah perlahan mengalir. Yuki mengendalikan dirinya dengan akal sehat yang tersisa. Tidak menjatuhkan air matanya karena penghinaan dan rasa sakit. Meninggalkan harga diri terakhirnya untuk dirinya sendiri. Tidak tahu sejak kapan Raihan pergi. Yuki ketika bangun, langit sudah gelap. Berbaring tak bergerak untuk sementara waktu, Yuki menyeret tubuhnya yang hancur ke dalam kamar mandi. Dia merasa sekujur tubuhnya kotor, sekujur tubuhnya memar. Pria ini lebih kejam daripada iblis yang paling kejam. Wajahnya bengkak, bibirnya pecah. Pandangan matanya kosong seperti orang mati. Jika Raihan terus seperti ini, dia pasti akan dihancurkan olehnya. Yuki mengulurkan tangan dan membelai wajahnya sendiri di cermin. Kabur. Pikiran ini melintas di otaknya seperti meteor, tapi langsung ditolak olehnya. Yuki, kamu harus kuat. Ayah masih menunggu operasi di ranjang rumah sakit. Kamu tidak boleh mengakui kekalahan seperti ini. Karena Raihan adalah tuannya, maka berperanlah sebagai wanita simpanan yang baik. Raihan tidak suka wanita keras kepala, maka kamu berperilakulah baik. Raihan tidak suka wanita mandiri, maka kamu ikuti saja. Bukankah hanya akting? Siapa yang tidak bisa? Mulai sekarang, Yuki harus memainkan peran kekasih yang taat dan lembut. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli bagaimana Raihan memperlakukannya. Dia harus terus tersenyum. Yuki, kamu tidak bisa mengendalikan tubuhmu, tapi hatimu tidak boleh dikalahkan oleh siapapun. Yuki, tetaplah semangat.